Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya, Antonius Eko Wahyudi. Hari ini kita akan membahas materi proses dan sasaran pengawasan pendidikan. Mari kita cermati bersama-sama satu persatu. Yang melatar belakangi supervisi pendidikan atau pengawasan itu adalah adanya tanggung jawab kepala sekolah dan para guru yang semakin banyak dan semakin luas. Kemudian yang berikutnya, karena tanggung jawab kepala sekolah dan guru yang semakin banyak dan luas itu, karena perkembangan dunia pendidikan, akhirnya kemampuan mengajar para guru perlu untuk terus ditingkatkan dengan supervisi pembelajaran menurut Imron 2012. Yang berikutnya, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah peningkatan kemampuan guru dengan supervisi pendidikan menurut Bafadal 2013. Yang berikutnya, konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis itu berasal dari bahasa Inggris to supervise, artinya mengawasi. Nah, menurut Imron 2012, kegiatan pengawasan ini bersifat manusiawi, mengandung unsur pembinaan. Hal ini dimaksudkan adalah bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan supervisor atau kepala sekolah itu tidak hanya mencari kesalahan saja, tetapi untuk memperoleh data persoalan-persoalan yang ada dalam proses pembelajaran yang dialami oleh guru dalam rangka pembinaan pengawas atau supervisor kepada guru yang bersangkutan. Berikutnya, supervisi pendidikan dipahami sebagai aktivitas pembinaan yang direncanakan dalam rangka membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah yang lainnya dalam melakukan pekerjaannya secara efektif sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Ini menurut Jefflin dan Afriansa 2020. Supervisi pendidikan juga dipahami sebagai usaha untuk menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu menurut Boardman dan kawan-kawan dalam Sahirtian 2010. Nah, tadi kita sudah melihat konsep dasar supervisi pendidikan. Yang berikutnya, kita akan bersama-sama mencermati proses supervisi pendidikan. Bagaimana supervisi pendidikan atau pengawasan pendidikan itu dilakukan. Supervisi pendidikan dapat dilakukan menggunakan 3 pendekatan, yaitu direktif, non-direktif, dan kolaboratif. Ini menurut Sahirtian 2010. 3 pendekatan itu bisa diterapkan melalui beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama adalah percakapan awal. Yang dimaksud percakapan awal ini, seorang supervisor dengan guru yang akan disupervisi, mereka bertemu untuk membicarakan persoalan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru dalam konteks pembelajaran dan juga pemberian layanan pendidikan pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah observasi. Dari observasi ini, seorang supervisor akan membuat janji dengan guru untuk melakukan sebuah observasi kelas. Atau sebaliknya, guru juga bisa mengundang supervisor untuk
mengadakan atau membuat observasi di kelasnya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, dari hasil observasi itu akhirnya dianalisis. Supervisor melakukan analisis terhadap data yang sudah terkumpul dari hasil observasi tadi. Kemudian yang keempat, dilakukan percakapan akhir. Percakapan akhir ini dilakukan setelah data yang terkumpul tadi selesai dianalisis, lalu dibahas bersama guru dalam sebuah percakapan. Dan akhirnya dibuatlah analisis akhir. Analisis akhir dari hasil percakapan yang dilakukan oleh supervisor bersama guru. Dibuat sebuah kesimpulan untuk akhirnya nanti ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir adalah diskusi. Nah, pada tahap akhir ini diskusi yang dilakukan supervisor bersama dengan guru itu untuk memprogramkan tindak lanjut atas kesimpulan yang tadi sudah dibuat. Itu menurut Sahertian 2010. Yang berikutnya, di masa pandemi seperti yang terjadi sekarang ini, nah, supervisi ini akhirnya bagaimana modelnya itu ikut dipengaruhi. Yang biasanya bisa langsung tatap muka, sekarang harus dilakukan secara online berbasis internet. Nah, pada tahapan supervisi atau model supervisi online ini, menurut Brilianti 2020, itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama dilakukan pemilihan aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan sebuah pengawasan atau supervisi pendidikan. Nah, setelah ditentukan aplikasi apa yang digunakan, entah itu menggunakan Zoom, Google Meet, kemudian pelaporannya menggunakan Google Form. Lalu langkah atau tahap yang kedua adalah supervisor mengatur jadwal supervisi pendidikan. Kapan itu akan dilakukan, gitu. Yang berikutnya, ketiga adalah pelaksanaan supervisi. Nah, mulai dilakukan supervisi menggunakan platform yang ada yang sudah ditentukan tadi di awal. Yang keempat, supervisor dari apa yang sudah dilakukan dalam supervisi online berbasis internet tadi, supervisor memberikan alternatif solusi dan melakukan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, itu tadi proses supervisi pendidikan. Yang berikutnya, kita akan mencermati sasaran supervisi pendidikan. Nah, sasaran di sini dimaksudkan adalah domain atau ruang lingkup dari supervisi pendidikan atau pengawasan pendidikan. Menurut Sahertian 2010, domain dari supervisi pendidikan ini yang pertama adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Jadi kurikulum yang ada itu dikembangkan, dimaksudkan itu ruang lingkupnya. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Bagaimana proses pembelajaran yang ada itu akan ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan seluruh staf di sekolah. Ini menurut Olive dalam bukunya Sahertian 2010. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya guru saja, tapi juga staf, tenaga kependidikan. Itu juga menjadi sasaran dari supervisi atau pengawasan pendidikan. Yang berikutnya, sasaran supervisi yang berikutnya menurut Ari Kunto itu dibagi dalam 3 kategori, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga.
Yang dimaksud supervisi akademik di sini adalah kegiatan supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan terhadap permasalahan yang langsung berkaitan dengan area akademik, yaitu area proses pembelajaran yang dilakukan guru bersama peserta didik. Supervisi administrasi ini menitik beratkan pada pengamatan terhadap bidang administrasi. Nah, ini beda. Kalau tadi supervisi akademik itu lebih menekankan pada pengamatan proses pembelajaran. Kalau supervisi administrasi ini lebih pada bidang administrasi yang mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Fokus dari supervisi lembaga ini adalah mengamati segala sesuatu yang berada di lingkungan sekolah dalam rangka meningkatkan nama baik atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Bagaimana budaya sekolahnya, semacam itu. Baik, demikian tadi pemaparan materi, proses, dan sasaran supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Supervisi